Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 Wusta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca basmalah. Kita ucapkan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita telah membahas tentang alamatil i'rab, yaitu tanda-tanda i'rab. I'rab itu pembagiannya ada 4, itu rofa, nasab, jar, dan jazm. Kita kemarin telah membahas tanda-tandanya. Pada bab ma'rifati alamatil i'rab itu bagaimana kita mengetahui tanda-tanda i'rab. Yang pertama kita telah membahas alamatir rafi, tanda-tanda rafa. Kaidahnya berbunyi li rafi minha dhammatun nawun alif kata kanunun thabitun lamun hadif. Kita juga telah membahas tanda-tanda alamatin nasbi, tanda-tanda i'rab nasab. Kaidahnya berbunyi li nasbi khamsun wa hiya fakatun alif kasrun waya unsum manunun tan hadif. Kita juga telah membahas alamatil jar atau isim-isim yang dibaca jar, tanda-tanda i'rab jar dengan kaidah yang berbunyi alamatul khafdil ladzi bihamdo bat kasrun waya unsum fathatun faqat. Kita juga telah membahas alamatil jazmi atau tanda-tanda i'rab jazm yang berbunyi wal jazmu fil af'ali bi sukuni ahad fi harfi illatin aw nunin. Tanda-tandanya apa saja kemarin kita telah bahas. Ini pada tabel ini menggambarkan tanda-tanda i'rab. Sekarang kita akan praktek meng'irab suatu kalimat. Setelah kita mempelajari tanda-tanda i'rab, kita akan mencoba mempraktekkan i'rab suatu kalimat. Dalam meng'irab suatu kalimat itu tentunya ada syarat dan ada teknik-tekniknya. Kita akan mempelajari teknik yang sangat sederhana dengan syarat yang juga sangat sederhana. Syarat-syarat yang pertama adalah hafal tanda i'rab rofa dan tempat-tempatnya. Kemarin kita telah membahas suatu kaidah yang berbunyi li raf'i min hadhammatun nawun alif kata kanunun thabitun lamun hadif fadhamu fi ismin mufradin ka ahmadu wa jami taksirin ka jala abudu wa jami tanitin ka muslimatin. Itu membahas tentang tanda-tanda i'rab rofa. Apa saja kalimat yang mesti dibaca rofa? Itu ada diantaranya pertama fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobaru ina, dan tabi' lil marfu. Lafal-lafal yang mengikuti lafal yang dibaca rofa, ada nangat, ada ngatof, taukid, dan badal. Manakala ada kalimat berdudukan ini semuanya, fa'il, naib fa'il, dan sampai akhir ini, itu pasti lafalnya dibaca rofa secara keseluruhan. Kebanyakan dibaca manakala ada kalimat kok dibaca rofa, pasti tandanya menggunakan tanda 4 ini, ada dhammah, wawu, alif, dan nun. Tempatnya di mana saja? Dhammah ada 4, wawu ada 2, alif ada 1, dan nun ada 1. Kemarin kita telah mempelajarinya. Kemudian syarat yang kedua itu tahafal tanda i'rab nasab dan tempat-tempatnya. Ini tabel ini menggambarkan tentang ngalamatin nasbi, tanda-tanda i'rab nasab. Kita telah mempelajari satu kaidah li nasbi khamsun wa hiya fakatun alif kasrun wa ya unsum manunun tan hadif ila akhirih. Itu menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab nasab dan tempat-tempatnya. Apa saja kalimat yang dibaca nasab? Itu maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, mustasna, isim nyala, munada, maf'ul ajli, maf'ul mangah, khabaru kana, ismu inna, dan tabi' lil mansub. Lafal yang mengikuti lafal yang dibaca nasab, yang tadi nangat, atof, taukid, badal. Manakala ada kalimat berkedudukan ini semua maf'ul bih sampai akhir, itu pasti lafal dibaca nasab. Manakala lafal dibaca nasab, pasti tandanya menggunakan 5 ini. Ada fathah, ada alif, ada kasroh, ada ya, ada hadfun. Manakala ada fathah, maka tempatnya pasti ada 3 ini. Alif bertempat pada 1, kasroh 1 tempat, ya 2 tempat, dan hadfun ada 1 tempat. Itu alamatin nasbi. Syarat yang kedua, hafal alamat nasab dan tempat-tempatnya. Syarat yang ketiga adalah hafal tanda-tanda i'rab jar dan tempat-tempatnya. Tabel ini menggambarkan alamatil jari, itu tanda-tanda i'rab jar, atau alamatil khafdi, tanda-tanda i'rab jar.
Nah, tanda-tanda huruf jar itu apa saja? Ada pertama ada kasroh, ya, dan fathah. Kemudian apa saja kalimat yang dibaca jar? Itu manakala ada kalimat yang dijerkan dengan huruf jar yang jumlahnya ada 20, ada kalimat yang dijerkan karena idhofah, ada kalimat yang memang mengikuti lafal yang dibaca jar. Manakala ada kalimat berkedudukan ini semuanya, maka kalimat tersebut pasti dibaca jar. Karena dibaca jar tandanya pasti menggunakan tiga ini. Ada kasroh, ada ya, ada fathah. Manakala ditandai dengan kasroh, tempatnya pasti ini. Tiga ini, isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannats salim. Ya, tempatnya ada tiga, ismul khamsah, isim tasnya, jamak mudzakkar salim. Fathah ada satu, yaitu isim ghairu munsharif. Itu adalah tanda syarat yang ketiga, yaitu hafal alamatil khafdi dan tempat-tempatnya. Syarat yang keempat adalah hafal tanda i'rab jazm dan tempat-tempatnya. Ini yang keempat. Ini keempat. Ini Pak. Alamatil jazmi. Apa saja fi'il yang dibaca jam, yaitu jazm, yaitu manakala ada fi'il mudhari yang kemasukan amil jawazim. Amil yang dapat menjazmkan fi'il mudhari. Berarti kalau ada fi'il mudhari kemasukan amil jawazim, pasti fi'il mudhari tersebut dibaca jazm majzum. Karena dibaca majzum, tandanya ada dua, ada sukun, ada membuang. Membuang ada dua, membuang huruf milad dan membuang nun. Nah, kapan ditandai dengan sukun? Yaitu manakala berupa fi'il mudhari shahih akhir. Kapan tandai dengan membuang? Pertama, membuang huruf milad itu berada pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Membuang huruf nun berada pada af'alul khamsah. Kita telah mempelajari itu semuanya dengan kaidah wal jazmu fil af'ali bisukuni wa hadfi harfin ladin aw nuni. Nah, itu kaidah kemarin yang telah kita pelajari. Nah, itu empat syarat yang harus kita pahami dan harus kita hafal tentang mengi'rab suatu kalimat. Nah, teknik dasarnya bagaimana? Teknik dasar mengi'rab suatu kalimat ini, teknik mendasar satu kalimat dibagi menjadi dua, ada kalimat mu'rab, ada kalimat mabni, ada satu lagi sebenarnya yaitu huruf. Jika berupa kalimat mu'rab langkahnya ada 4, jika kalimat mabni juga ada 4. Ini nomor 1, ini langkah pertama. Langkah yang pertama yaitu menyebutkan kedudukan kalimat. Kedudukannya tadi ada fa'il, ada naib fa'il, mubtada, khobar dan lain sebagainya. Yang dibaca mansub ada maf'ul bih, ada masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, istisna dan lain sebagainya. Ini baca jar yaitu majrurun bil harfi, majrurun bil idhofi dan tabi' lil mahfud. Kemudian dibaca jazm yaitu manakala berupa fi'il mudhari yang kemasukan amil jazm. Nah, itu berarti ini kedudukan kalimat ini. Ini yang rofa kedudukannya, yang rofa fa'il, laif fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobaru inna, tabi' lil marfu. Nah, kemudian kedudukan yang nasab ada maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, ila akhirih. Kemudian kedudukan yang jar yaitu manakala majrur bil harfi, majrur bil idhofi, tabi' lil majrur. Kemudian yang jazm bagaimana? Yang jazm manakala berupa fi'il mudhari yang kemasukan amil jazim. Itu adalah yang dinamakan dengan menyebutkan kedudukan kalimat tersebut. Jadi fa'il dan teman-temannya, maf'ul bih dan teman-temannya, majrurun bil harfi dan teman-temannya, fi'il mudhari dan teman-temannya. Itu kedudukan suatu kalimat. Langkah yang kedua itu menyebutkan hukum kalimat. Menyebutkan hukum kalimat kita dapat lihat di tabel. Hukum kalimat ini, yang dimaksud hukum kalimat ini, hukum. Kalau fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobaru inna, tabi' lil marfu, itu pasti hukumnya adalah marfu'un. Kalau misalkan maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan sampai akhir itu pasti hukumnya adalah mansubun. Kalau misalkan berubah isim yang dijarkan dengan huruf, dengan idhofah, dengan tabi' lil majrur itu pasti hukumnya adalah majrurun, fi'il mudhari yang kemasukan amil jazm itu pasti majzumun. Itu yang dimaksud dengan menyebutkan hukumnya.
yang disebutkan dengan menyebutkan hukum satu kalimat. Ada marfu'un, itu fa'il dan saudara-saudaranya, mansubun adalah maf'ul bih dan saudara-saudaranya, majrurun adalah isim yang dijelaskan dengan huruf, dengan idhofah dan tabi'il majrur, majzumun adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil jazm. Kemudian dengan menyebutkan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya kalau rafa berarti ada 4, nasab ada 5, itu yang tadi. Yang kemudian kalau jar ada 3, ada jazm ada 2. Kemudian menyebutkan bentuk kalimat. Bentuk kalimat itu dapat dari mana? Kita lihat dalam tabel. Ini adalah contoh bentuk kalimat. Al-mawadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari', nah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, isim tasniah dan af'alul khamsah. Ini adalah tabel bentuk kalimatnya. Berarti kalau contohnya, kalau isim mufrad marfu tandai dengan dhammah. Kalau misalkan ada fa'il berupa jamak taksir, berarti tandai dengan dhammah. Ada mubtada, kemudian berupa asmaul khamsah, tandai dengan wawu. Ada naib fa'il berupa af'alul khamsah, tandai dengan nun. Itu yang dimaksud dengan menyebutkan bentuk kalimatnya. Kemudian ada kata sambungnya. Kalau tanda i'rab tanda awalnya dengan wa alamatu rafnihi kalau nasab. Kalau hukumnya marfu. Kemudian jika hukumnya mansub berarti wa alamatu nasbihi. Kemudian jika hukum majrur wa alamatu jarrihi. Jika hukum jazm berarti wa alamatu jazmihi. Kemudian bentuk kalimat kata dasar kata sambungnya adalah li'annahu. Berarti misalkan wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Itu jika berupa kalimat mu'rab. Kemudian jika berupa kalimat mabni bagaimana? Langkahnya juga ada 4. Pertama menyebutkan bentuk kalimatnya. Misalkan kalimat-kalimat mabni itu tertentu, ada isim mausul, isim isyarah, itu isim mausul sebagian mabni, sebagian mu'rab. Kemudian isim domir, isim mausul dan isim isyarah itu juga sebagian mu'rab dan sebagian mabni. Kemudian menyebutkan harokat mabni, misalkan karo hadza itu mabninya mabni fathah, mabniun ngala fathin berarti. Menyebutkan mahal kalimat kedudukannya fi mahali rafin jika kedudukannya menjadi mubtada contohnya. Dia menyebutkan kedudukan kalimat dari naib fa'il, mubtada, khobar dan lain sebagainya. Nah, ya, contoh cara mengirab satu kalimat. Ini ada satu kalimat al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru sadmu miyahin. Kalau kita terkib menggunakan ala pesantren al-miyahu tai piro-piro banyu sifate banyu allati kang banyu selela asilaih allati yajuzu kang wenang biha kelawan allati apa si wenang at-tadhiru sesuci iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Nah, cara mengirobnya bagaimana? Al-miyahu mubtadaun. Langkah pertama kita lihat. Langkah pertama itu mendudukan kedudukan kalimatnya. Kedudukannya menjadi mubtada. Kita lihat lagi karena mubtada berarti masuk ini yang mubtada. Berarti hukumnya marfu. Kita lihat lagi. Marfu'un berarti hukumnya, berarti langkah kedua menyebutkan hukumnya, berarti mubtada hukumnya marfu. Karena marfu berarti kita menyebutkan alamatnya dengan kata sambung wa alamatu rafihi. Al-miyahu ini berubah jamak taksir. Jamak taksir rofa, kita lihat dalam tabel. Jamak taksir rofa tandanya menggunakan dhammah. Maka dari itu i'rabnya berbunyi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu jamut taksiri. Nah, itu salah satu caranya.
Kemudian lafal alati, alati ini isim mausul itu termasuk isim mabni, berarti kita menggunakan langkah-langkah isim mabni. Langkahnya bagaimana? Menyebutkan bentuk kalimat, harokat mabninya, mahal kalimat, dan dudukan kalimat. Kita alati itu bentuknya isim mausul, mabninya apa? Mabni sukun, alati ini sukun. Mahalnya mahal apa? Fi mahali rafngin. Karena apa? Karena jadi jadi sifat lafal almiyahu. Kemudian ya juzu berupa fi'il mudhari', ya juzu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'un karena belum kemasikan nasing amil nasib dan amil jazim berarti dirofakan. Karena kaidahnya raful mudhari'il ladzi tajarrada nasibin wa jazimin ta'abbada. Nah, fi'il mudhari' selagi belum kemasukan amil nasib atau amil jazim itu pasti dibaca rafa. Atau dalam alfiah kita mendapat satu kaidah irfa mudhari'an idza yujarradu an nasibin wa jazimin katas'adu. Manakala ada fi'il mudhari' belum kemasikan amil nasib dan amil jazim pasti dibaca rafa. Lafal ya juzu belum kemasikan amil nasib dan amil jazim pasti dibaca rafa. Marfu'un maka hukumnya adalah marfu'un. Karena rafa berarti cara menyebutkan alamatnya berarti walamatu rafnihi dhammatun dhahiratun. Nah, kita lihat fi'il mudhari' rafa. Kita lihat fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sahih akhir marfu tandanya menggunakan dhammah. Maka dari itu langkah mengirubnya adalah wa alamatu rafnihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu minas sahil akhiri wa lam yattasil bi akhirih sayun. Kemudian biha ba-nya termasuk huruf jar, cara mengirubnya gampang, al-ba'u harfu jarin. Mau lengkap bimana ilsokin atau bimana apa dan sebagainya dengan menyebutkan maknanya. Ini tapi cukup dengan harfu jarin cukup. Kalau kita lengkap disebutkan makna huruf jar itu maknanya apa saja. Dan ha ini karena termasuk isim dhamir berarti isim mabni. Cara mengirobnya berarti menggunakan langkah irob isim mabni. Berarti bentuk kalimatnya apa, harokat mabninya apa, mahalnya mahal apa, dan kedudukan kalimatnya menjadi apa. Langkah yang pertama, ha kalimat itu berbentuk dhamir muttasil, berarti dhamirun muttasilun. Harokat mabninya adalah mabni sukun, mabniun ala sukunin. Mahalnya apa? Mahal rafa, mahal jar fi mahal jarin. Nah, mahal jar majrurun bil ba'i. Berarti ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukunin fi mahal jarin majrurun bil ba'i. Kemudian lafal apa? Lafal at-tadhiru. Lafal at-tadhiru kedudukannya jadi apa? Menjadi fa'ilnya lafal ya juzu. Karena fa'il kita lihat dalam tabel. Fa'il berarti hukumnya adalah marfu'un. Kita lanjut saja. Berarti fa'ilun hukumnya adalah marfu'un. Karena rafa kita sebutkan alamatnya yang ketiga, wa alamatu raf'ihi. Fa'il tingkah rafa apa? Fa'il rafa. Berarti tandanya bisa menggunakan dhammah, wawu, alif dan nun. Kita lihat saja. Karena ini berupa isim mufrad maka tandai dengan dhammah. Kita lihat dalam tabel. Isim mufrad marfu. Isim mufrad marfu tandanya menggunakan dhammah. Berarti fa'ilun liyajuzu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu lismul mufradu. Sabngun itu kedudukannya dia apa? Jadi khobarnya lafal mubtada. Jadi khobarnya lafal almiyahu. Almiyahu tai pira-pira banyu sifate banyu alati kang banyu silih alati ya juzu kang menang biha kelawan alati apa atadhiru sesuci iku. Nah, khobarnya almiyahu sabnu miyahin pitu pira-pira. Berarti kedudukannya lafal sabnu menjadi khobarnya lafal almiyah. Di khobarul mubtada'i karena khobar hukumnya adalah marfu'un. Karena rafa berarti kita sebutkan alamatnya wa alamatur rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahul ismul mufradu. Kemudian sabmu mudhaf miyahin.
Miyahin kedudukannya menjadi mudhaf ilaih. Berarti mudhaf ilaih kita lihat. Kita lihat saja mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih berarti majrurun bil idhofi, karena majrurun bil idhofi berarti hukumnya pasti majrur. Kalau majrur ngalamatnya adalah kasroh, ya dan fathah. Kapan menggunakan kasroh berarti ini tempatnya, menggunakan ya tempatnya ini, menggunakan fathah tempatnya ini. Jadi tadi adalah fal miyahin. Miyahin itu adalah jamak taksir, berarti jer majrurun bil idhofi, mahalnya adalah mahal jer dan berupa jamak taksir, berarti ngalamatnya menggunakan kasroh, maka dibaca miyahin. Berarti irobnya bagaimana? Irobnya adalah sabngu mudhaf, miyahin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih li annahu jam'ut taksiri. Nah, itu bagi teknik-teknik bagaimana mengirob suatu kalimat. Saya ulangi, al-miyahu allati yajuzu biha tadhiru sabngu miyahin, irobnya adalah al-miyahu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhamatun dhahiratun fi akhirih li annahu jam'ut taksiri. Allati ismu mausulin mabniun ala sukunin fi mahalli raf'in na'tun lil miyahu. Kemudian yajuzu fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'i dhamatun dhahiratun fi akhirih li annahu min asalil akhir wa lam yatasil bi akhiri sayun. Biha al-bau harfu jarin, ha dhamirun mutasirun mabniun ala sukunin fi mahali jarin majrurun bil ba'i, atadhiru fa'ilun li yajuzu marfu'un wa ala raf'i dhamatun dhahiratun fi akhiri li annahu ismul mufradu. Sabngu khabarul mubtada'i marfu'un wa ala raf'i dhamatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufradu. Sabngu mudhaf, miyahin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih annahu jam'ut taksiri. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana mengirob suatu kalimat. Langkah-langkahnya ini. Nah, kemudian langkah ini adalah langkah pertama, langkah dua, langkah tiga, empat. Langkah ini jika berupa kalimat mabni, langkah pertama, dua, tiga, dan empat. Itulah yang dapat kita pelajari dari sore hari ini. Bagaimana teknik mengirob suatu kalimat, itu adalah teknik yang sederhana. Oleh karena itu silahkan kalian pelajari. Kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.